Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wajahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazighu anha illa halik salawatullahi wa salamuhu alaihi. Salawat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Salawat serta salam kita curahkan atas Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan menuju zaman Islamiyah yang menuju ke zaman Islamiyah yang penuh terang benderang. Para jamaah salat subuh Masjid Daratul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami berdirinya di sini untuk menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tema menangkal bisikan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi." Setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti untuk tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisikan setan senantiasa dihembuskan kepada orang-orang beriman untuk merorong akidah mereka yang lurus di hati mereka serta untuk menimbulkan gangguan dalam jiwa dan pikiran guna memperkeruh keimanan mereka yang jernih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artian, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, yang mereka satu sama lain saling membisikkan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia." Quran surat Al-An'am ayat ke-112. Dan agaknya godaan setan dalam bentuk bisikan hati untuk mengucapkan kalimat kekufuran tidak hanya terjadi pada mukmin yang awam, bahkan ini terjadi pada diri para sahabat. Ada suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kami menjumpai dalam diri kami lintasan sebuah pikiran yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya." Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Apakah benar kalian menjumpai perasaan itu? Itu adanya iman." Hadis riwayat Muslim. Kita dilarang keras untuk mengikuti langkah-langkah setan yang mengajak kepada kesesatan dan kemungkaran dengan menangkal segala macam godaan dan bisikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artian, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar." Quran surat An-Nur ayat ke-21. Langkah mudah untuk bisa menangkal bisikan setan antara lain yang pertama yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan sama sekali prasangka kufur yang melintas di pikiran kita dengan tidak mengerjakan atau mengatakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas keraguan yang dibisikkan setan di dadanya selama dia tidak mengerjakannya dan mengatakannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, dengan banyak berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mengendalikan jiwa agar tidak terus-menerus dalam keraguan-raguan. Dan yang ketiga, konsentrasi dan sungguh-sungguh dalam ibadah serta beramal untuk menunaikan perintah Allah dan mencari ridhonya. Kapan saja ibadah dilaksanakan dengan fokus, khusyuk dan nyata, maka hal itu akan mengalihkan kita dari bisikan keraguan. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-90. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari gangguan bisikan setan, baik setan yang berbangsa jin ataupun setan yang berbangsa manusia. Allahumma amin. Sebelum kami tutup pembacaan hadis ini, alangkah mulianya, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepadanya, bermunajat kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Ponpes, Bapak, Ibu, jemaah salat subuh Masjid Darul Abror dan umat muslimin dan muslimat, agar senantiasa diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.